warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Ramadhani Zubair dari Gizi UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pencegahan kurang energi kronis pada wanita usia subur. Sebelumnya, saya akan menjelaskan media dan metode yang saya gunakan. Metode yang saya gunakan adalah metode ceramah dan media yang saya gunakan adalah media leaflet. Oke teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan mengenai cara pencegahan kurang energi kronis pada wanita usia subur. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih wanita usia subur dan kurangnya energi kronis. Jadi menurut WHO, wanita usia subur adalah wanita dalam rentang usia 15-49 tahun, di mana pada usia ini adalah usia reproduktif wanita. Sedangkan KEK itu apa? KEK merupakan kurangnya energi kronis pada tubuh seseorang dikarenakan tubuh kekurangan energi dalam jangka waktu yang lama, bahkan menahun, sehingga disebut sebagai kronis. Bagaimana sih cara kita mengetahui apakah kita mengalami KEK atau tidak? Jadi, cara pengukurannya dengan melalui pengukuran lingkar lengan atas. Nah, bagaimana sih cara mengukur lingkar lengan atas yang baik dan benar? Yang pertama, kita harus mengukur pada lengan yang pasif. Umumnya adalah lengan yang kiri. Tapi untuk orang yang kidal, kita pengukurannya pada lengan yang kanan. Nah, caranya yang pertama kita harus siukan lengan seperti ini, kemudian kita cari batas tengahnya, kemudian kita ukur menggunakan Matlin. Apabila pengukurannya kita kurang dari 23,5, maka kita bisa diasumsikan mengalami KEK. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan KEK itu? Jadi, dalam leaflet ini saya sudah paparkan ada 4 faktor. Yang pertama, asupan zat gizi yang kurang. Yang kedua, kondisi ekonomi yang rendah. Ketiga, tingkat pengetahuan tentang gizi yang rendah. Yang keempat adalah gangguan makan. Kemudian, apa sih dampak dari terjadinya KEK? Yang pertama, tubuh rentan terkena penyakit karena imunitas tubuh kita menurun. Yang kedua, melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah atau BBLR. Yang ketiga, meningkatkan angka stunting pada anak. Yang keempat, resiko terkena anemia. Dan yang terakhir adalah tubuh kita tidak ideal. Bagaimana sih cara mencegah agar kita tidak terkena KEK? Yang pertama, meningkatkan asupan energi dan protein. Nah, di sini kita harus melengkapi kebutuhan energi dan protein dalam tubuh kita. Kita bisa mengasup makanan yang tinggi protein dan tinggi energi seperti nasi, telur, daging, ikan, tempe, tahu, kacang-kacangan, roti, dan susu. Kemudian yang kedua, meningkatkan asupan vitamin dan mineral. Nah, asupan vitamin dan mineral itu bisa kita dapatkan dari buah dan sayur yang cukup. Nah, kita bisa juga menggunakan suplementasi apabila asupan dari buah dan sayur itu kurang. Kemudian yang ketiga, konsumsi air putih yang cukup minimal 8 gelas per hari. Jadi, konsumsi air putih yang cukup itu akan membantu penyerapan zat gizi pada tubuh kita. Kemudian yang keempat, melakukan aktivitas yang cukup. Nah, di sini olahraga minimal 120 menit per minggu. Dalam leaflet ini saya juga mencantumkan bagaimana cara mengetahui tubuh kita ideal atau tidak dengan cara pengukuran indeks massa tubuh atau IMT dengan rumus berat badan kita dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kita dalam meter persegi. Kemudian kita sesuaikan dengan standar nasional Kementerian Kesehatan di mana rentang normal berada pada 18,5 hingga 25. Ayo cegah KEK, majukan generasi bangsa.